Di mana dalam majalah tersebut terkuat bahwa yang mengusulkan nama Indonesia untuk negara kita tercinta ini ada 2 orang, di mana mereka berasal dari Inggris. CS online semua di rumah penasaran gak sih? Untuk itu marilah kita simak beberapa fakta berikut ini. Hai CS Onlineku, welcome to my channel. Kembali lagi bersama Rio di sini, dan hari ini kita akan membahas mengenai asal-usul terlahirnya nama Indonesia untuk tanah air tercinta kita ini. Mungkin banyak di antara CS Online yang tentunya belum mengetahui, meskipun sudah tinggal, sudah menetap, sudah menjadi warga negara Indonesia selama belasan bahkan puluhan tahun, ya, sampai sekarang mungkin masih belum tahu bagaimana ceritanya sehingga nama Indonesia digunakan sebagai nama untuk negara kita tercinta ini. Untuk itu, marilah kita simak beberapa fakta berikut ini. Yang pertama, pada zaman purba, banyak sekali bangsa-bangsa lain menyebut negara kita dengan berbagai nama dan juga istilah. Salah satunya, pada catatan kuno bangsa Cina, ternyata pada masa itu, bangsa Cina ini memanggil negara kita dengan nama Ninhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Nah, fakta selanjutnya ditemukan juga di catatan kuno bangsa India yang menyebutkan bahwa pada masa itu, bangsa India menyebut negara kita dengan nama Dwipantara, yang artinya kepulauan tanah seberang. Selain itu nih teman-teman, penyebutan Dwipantara ini ternyata pada saat itu disebut-sebut juga dalam kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki. Fakta selanjutnya ditemukan dalam catatan kuno bangsa Arab, di mana pada masa itu bangsa Arab menyebut negara kita ini dengan nama Jazair Al-Jawi, yang artinya Kepulauan Jawa. Dari sekian fakta yang sudah ditemukan nih CS ya, apabila kita menelaah dan menelusuri lebih dalam lagi, ternyata nama Indonesia ini juga sempat diperkenalkan dan juga sempat dibahas di salah satu buku yang dibuat langsung oleh Muhammad Hatta yang berjudul Politik, Kebangsaan, dan juga Ekonomi. Di mana salah satu artikelnya ini mengangkat judul tentang nama Indonesia. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa nama Indonesia pertama kali muncul itu sejak tahun 1850. Di salah satu majalah ilmiah bernama Jurnal The Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan langsung oleh Singapura. Di mana dalam majalah tersebut terkuat bahwa yang mengusulkan nama Indonesia untuk negara kita tercinta ini ada 2 orang, di mana mereka berasal dari Inggris. CS online semua di rumah penasaran gak sih dengan sosok penemu atau sosok yang mengusulkan nama Indonesia? Untuk itu marilah kita simak beberapa fakta berikut ini. Dalam buku Muhammad Hatta tersebut dituliskan bahwa penemunya adalah Mr. James Richardson Logan dan juga Mr. George Samuel Windsor Earl, ya. Earl lah gitu ya. Dalam majalah ilmiah Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia, tepatnya pada halaman 66 sampai dengan 74, Earl menulis artikel dengan judul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malaysian Polynesia Nations. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan juga Malay Polinesia. Dalam artikel tersebut, Mr. Earl menyebutkan bahwa sudah saatnya tanah air ini memiliki nama khusus untuk negaranya sendiri. Sebab menurut Mr. Earl, nama Hindia ini tidak cocok untuk wilayah ini karena seringkali dianggap rancu dengan penyebutan nama India yang lainnya. Untuk itu muncullah gagasan atau ide dari Mr. Earl ini. Untuk itu, Mr. Earl mengajukan 2 nama sekaligus. Yang pertama adalah Indonesia. Yang kedua adalah Malayunesia. Namun, dari kedua nama yang diusulkan oleh Mr. Earl ini, ternyata Mr. Earl lebih memilih nama Malayunesia yang cocok untuk menjadi nama negara wilayah kita ini. Sebab Mr. Earl berpendapat bahwa Malayunesia ini lebih cocok karena pada saat itu banyak sekali ras-ras Melayu yang tinggal di dalamnya.
Sedangkan nama Indonesia ini katanya bisa digunakan untuk wilayah lain, yakni Ceylon, sebutan untuk negara Sri Lanka pada saat itu. Dan Maldives yaitu sebutan nama asing untuk Kepulauan Maladewa. Pada saat itu, Mr. Al juga berpendapat bahwa bahasa yang cocok digunakan untuk penduduk yang tinggal di wilayah tersebut adalah bahasa Melayu. Mungkin karena penduduk yang tinggal di daerah tersebut kebanyakan memiliki ras Melayu ya teman-teman ya. Selain itu, dalam majalah ilmiah yang sama, pada volume 4, tepatnya di halaman 252 sampai dengan 347, Mr. Logan pun membuat sebuah artikel dengan judul The Ethnology of the Indian Archipelago, atau kalau dalam bahasa Indonesianya yakni etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Mr. Logan pun mengutarakan pendapatnya bahwa sudah saatnya wilayah tersebut memiliki nama khas tersendiri karena menurutnya nama Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia ini terlalu panjang dan membingungkan. Untuk itu, Mr. Logan pun memberikan saran bagaimana kalau misalkan kita menggunakan istilah yang tidak digunakan oleh Mr. Al, yakni Indonesia. Namun, huruf U itu diubah langsung oleh Mr. Logan sehingga terbunyi Indonesia karena dianggapnya lebih baik dan lebih enak didengar. Gitu loh CS-ku. Dari situlah terlahirnya nama Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa meyakini bahwa sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab untuk kalangan Eropa. Nah, jadi kalau misalkan CS-CS semua di sini mempertanyakan kapan sih awal mula terdengarnya nama Indonesia, ya di sini. Nah, sekarang sudah terjawab kan? Indonesia pertama kali terdengar pada tahun 1850, tepatnya di majalah yang diterbitkan langsung oleh Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, tepatnya di volume 4, halaman 254. Dalam tulisan Logan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mr. Al menyarankan istilah etnografi, yakni Indonesian, namun menolaknya. Mr. Al lebih memilih menggunakan istilah Malayunesia. Namun, Mr. Logan menyatakan bahwa saya lebih menyukai istilah geografis murni, yaitu Indonesia, yang hanya sinonim yang terdengar lebih pendek dibandingkan dengan Kepulauan Hindia atau Pulau-Pulau Hindia. Seperti itu ternyata ya. Pada tahun 1884, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku yang berjudul Insulandes Malaysischen Archipel, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume. Di mana dalam buku yang berisi 5 volume itu memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai dengan tahun 1880. Pada saat itu, buku yang dibuat oleh Mr. Bastian ini dianggap bahwa buku Bastian inilah yang mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sehingga pada saat itu sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu diciptakan oleh Bastian. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata pendapat itu tidak benar. Pendapat yang tidak benar itu tercantum dalam ensiklopedia Van Nederland Indie pada tahun 1918. Pada kenyataannya, Mr. Bastian itu mengambil istilah Indonesia dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh Mr. Logan. Pribumi atau orang Indonesia yang pertama kali mempopulerkan dan juga menggunakan nama Indonesia ini adalah Suwardi Surya Diningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1913 ketika itu beliau dibuang ke negeri Belanda. Dan ketika itu beliau mendirikan sebuah instansi pers atau lembaga pers dan menamainya dengan nama Indonesische Persbuara. Pokoknya ini ya. Pelafalannya agak susah, mohon maaf ya. Nama Indonesis juga diperkenalkan sebagai pengganti nama Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelius van
Vollenhoven pada tahun 1917. Sejalan dengan itu, sebutan untuk pribumi atau orang Indonesia pun diganti menjadi Indonesier atau orang Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah etnografi dan geografi itu diambil alih oleh para tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga nama Indonesia memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya, pemerintahan Belanda pada saat itu mulai curiga nih CS terhadap pemakaian kata ciptaan Mr. Logan tersebut. Kemudian, penggunaan secara nasional terucap secara bersama-sama ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga akhirnya nama Indonesia secara resmi digunakan oleh negara kita melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itulah cerita terlahirnya nama Indonesia. Well, sekian aja video untuk kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, khususnya bagi generasi-generasi muda yang belum mengetahui cerita di balik lahirnya nama Indonesia untuk negara kita tercinta ini. Semoga kita juga makin mencintai negara Indonesia dengan melakukan banyak hal-hal yang positif. Dan tentunya gue juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk CS Online semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir tanpa skip. Dan buat teman-teman semua yang pengen ngasih ide atau saran dan mau bertanya, silahkan untuk komen di bawah ini. Enaknya next video kita bahas apa ya? Langsung aja di komen di bawah ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Semangat dahsyat untuk kita semua. See you on next video. Bye-bye. Boom.